Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang kriteria Cauchy. Nah, kriteria Cauchy ini masih berkaitan dengan barisan. Nah, pada pertemuan sebelumnya materi yang kita bahas berkaitan dengan kita sempat membahas yang namanya barisan terbatas, kemudian ada namanya barisan monoton, kemudian ada barisan yang monoton dan terbatas, dimana kalau barisan itu diketahui dia bentuknya monoton dan kondisinya terbatas, maka barisannya kita katakan sebagai barisan yang konvergen. Begitu juga untuk barisan yang monoton, yang kondisinya monoton dan juga dia kondisinya konvergen, maka kita dapat mengatakan bahwa barisan tersebut terbatas. Nah, pada pertemuan kemarin kita juga sempat membahas tentang kriteria kedivergenan atau kriteria suatu barisan dikatakan divergen, di mana kriterianya ada dua atau dengan kata lain ada dua jenis. Yang pertama adalah jika suatu barisan kemudian kita membuat ada dua subbarisan di mana subbarisannya itu sama-sama konvergen, ya, jadi kondisinya itu sama, yaitu keduanya konvergen subbarisannya, tetapi nilai kekonvergenan atau nilai limit dari kedua subbarisan tersebut berbeda. Maka barisan aslinya kita katakan sebagai barisan divergen. Atau kondisi yang kedua, jika barisan tersebut adalah barisan yang tidak terbatas, maka barisannya adalah barisan yang konvergen. Ketika kita mengatakan suatu barisan itu terbatas atau tidak, ketika kita mengetahui bentuk barisannya, kalau misalkan dimulai dari suatu bilangan tertentu yang sudah pasti ternyata nilai barisannya menurun, maka tinggal kita nilai mutlakkan saja dan kemudian kita mencoba untuk mengurutkan kondisi barisannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau anggota-anggota dari barisannya tidak lebih kecil daripada 0. Nah, kondisinya kalau misalkan dimulai dari bilangan tertentu, katakanlah seperti 3, 2, 1, kemudian setengah, 1/4, 1/8, 1/16 dan seterusnya, di mana nilainya semakin lama semakin 0. Kondisi yang seperti itu masih kita katakan sebagai barisan yang terbatas. Kenapa? Karena barisannya, modelnya, nilai terbesarnya adalah 3, sehingga ada bilangan real terbesar di antara anggota-anggota barisan tersebut. Nah, maka 3 tersebut dapat kita katakan sebagai batas barisan yang berbentuk 3, 2, 1, setengah, 1/4, dan seterusnya. Jadi kita mencoba mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar itu kalau secara gambaran. Namun kalau menggunakan definisi seperti yang kita ketahui, suatu barisan dikatakan terbatas jika ada bilangan real M sehingga untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku nilai mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M. Nah, itu aturan definisinya. Berarti itu yang kita gunakan untuk membuktikan apakah barisannya terbatas. Ya, jadi kondisi yang kedua tadi otomatis kalau misalkan mau mengatakan barisannya divergen atau tidak, maka yang kita gunakan itu tadi, kita cek terbatas atau tidak barisannya. Nah, misalkan ada yang bertanya, Bu, bagaimana caranya membuktikan jika suatu barisan itu dikatakan tidak terbatas? Ya, kita negasikan saja definisinya. Kalau misalkan definisinya mengatakan ada suatu bilangan real M, itu kan tulisannya kan ada suatu bilangan real M, sehingga untuk setiap N anggota bilangan asli, nilai mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M. Tapi kalau misalkan dinegasikan, maka tulisannya kan menjadi dari tulisan untuk setiap, maka berubah menjadi dari tulisan ada berubah menjadi untuk setiap bilangan real M,
untuk suatu, jadi setiap bilangan real M maka ada, jadi kita berikan sembarang bilangan asli, bilangan real, bilangan real M diberikan sembarang bilangan real M, maka ada bilangan asli N tertentu sedemikian hingga nilai N, nilai mutlak N kurang dari nilai mutlak N lebih dari M. Jadi secara gampangnya gini, kalau tadi kita menentukan suatu bilangan M, maka kalau kita perhatikan keseluruhan anggota dari barisannya, kalau dinilai mutlak gak mungkin lebih besar dari M, maka barisan tersebut terbatas. Tetapi setiap kita memberi nilai M tertentu, misal kita menentukan nilai M-nya 5, ternyata ada anggota di barisan tersebut yang nilainya lebih besar dari 5. Kita coba menentukan bilangan M yang lain lagi, masih ada anggota dari barisan yang lebih besar daripada si M. Maka kondisi yang seperti itu mengatakan bahwa barisannya tidak terbatas. Itu kalau kita belajar dari negasi definisi. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria Cauchy sambil kita mengingat yang pertemuan kemarin. Ada juga yang dikatakan bahwa jika semua subbarisan konvergen ke bilangan yang sama, maka barisan aslinya juga konvergen ke nilai yang sama. Kemudian dari teoremanya Pak Bolzano kemarin apa? Suatu barisan yang suatu barisan yang monoton dan terbatas pasti mempunyai subbarisan yang konvergen. Jadi kemarin kan sudah dikatakan teoremanya Pak Bolzano kemarin seperti apa, Pak Bolzano dan Pak Weierstrass kemarin. Jadi suatu barisan yang terbatas dapat dibentuk suatu barisan yang monoton dan dia konvergen. Nah, itu terkait dengan barisannya Pak Bolzano. Jadi sembarang. Jadi intinya kalau Pak Bolzano mengatakan sembarang barisan itu dapat ditentukan subbarisan yang konvergen. Sembarang barisan yang terbatas dapat ditentukan suatu subbarisan yang konvergen. Nah, itu teoremanya Pak Bolzano. Nah, sekarang masuk ke kriteria Cauchy. Definisinya Cauchy ini mirip-mirip dengan definisinya limit barisan. Tetapi kalau di limit barisan menggunakan bentuk anggotanya cuma ditulis satu kali, tetapi kalau di kriteria Cauchy atau barisan yang dikatakan Cauchy ini melibatkan dua suku. Jadi suku ke XN dan suku ke XM. Sembarang tapi ngambilnya ya, sembarang suku ke XN dan suku ke XN. Nah, suatu barisan bilangan real X dikatakan sebagai Cauchy jika untuk setiap epsilon yang nilainya lebih dari 0 ada suatu bilangan asli namanya H epsilon. Jadi kalau di limit barisan kan diberikan sembarang epsilon lebih dari 0 ada bilangan asli K epsilon. Kalau di sini ditulis bilangan asli H epsilon. Sebenarnya mau ditulis K epsilon, H epsilon di definisinya juga enggak masalah. Ini supaya nanti enggak bingung saja gitu. Tapi sebenarnya mau ditulis sama pun enggak ada masalah. Karena yang dimaksud adalah bilangan asli. Jadi kita mengambil sembarang epsilon nanti akan muncul bilangan asli tertentu. Intinya seperti itu. K dan H hanya simbol saja, bukan berarti K dan H ini berbeda. Nah, tadi untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada suatu bilangan asli H epsilon, sehingga untuk semua bilangan asli yang nilainya yaitu N dan M-nya lebih dari atau sama dengan H epsilon, jadi di sini ada kita memilih dua bilangan asli yang kondisinya lebih dari atau sama dengan H epsilon. Kalau di nilai limit, dulu kan cuma N, kita mengambil N yang nilainya lebih dari atau sama dengan K epsilon. Ya, jadi diberikan epsilon,
muncul K epsilon, kemudian kita bisa menemukan nilai N yang kondisinya lebih dari atau sama dengan K epsilon ketika belajar tentang limit barisan. Nah, di sini kita memberikan sembarang epsilon lebih dari 0, ditemukan nanti ada H epsilon. Setelah ketemu H epsilon, kita bisa menemukan nilai N dan M yang sama-sama bilangan asli. Jadi mulai N dan M berapa yang kondisinya lebih dari atau sama dengan H epsilon, maka akan berlaku bentuk Xn dan Xm yang memenuhi nilai mutlak Xn dikurangi Xm kurang dari epsilon. Jadi tadi artinya begini, kalau untuk Cauchy itu membandingkannya adalah dua suku. Entah dua suku itu posisinya berdekatan, dua suku itu posisinya ada jedanya dan sebagainya. Setelah kita berikan epsilon lebih dari 0, kemudian kita bisa menemukan nilai H epsilon. Misalkan diberikan epsilonnya 5. Epsilonnya 1, kita pakai yang sederhana saja. Epsilonnya 1, ternyata bentuk H epsilonnya, ya, H epsilonnya itu lebih dari 5 per epsilon misalkan. Oh, berarti H epsilonnya yang kita pilih tadi lebih dari 5, karena apa? Epsilonnya kan 1. H epsilonnya dipilih yang lebih dari 5, berarti bilangan asli N dan M, mulai N dan M berapa yang kondisinya lebih dari atau sama dengan H epsilon? Ya berarti mulai 6 dan 7, misalkan N-nya 6, M-nya 7 misalkan. Sehingga nanti X6 dikurangi X7 dinilai mutlak harus kurang dari atau sama dengan epsilon. Ataupun misalkan yang lain, karena tadi kan diperbolehkannya mulai 6 ya, bilangan asli 6. Kita ambil 6 dan 9. Maka nanti X6 dikurangi X9 dinilai mutlak harus kurang dari sama dengan H epsilon. Atau misalkan mau ngambil X10 sama X100. Nah, itu kalau dicari selisihnya dinilai mutlak juga harus kurang dari epsilon. Jadi dimulai dari H epsilonnya tadi ditemukan, maka kita mengambil sembarang nilai N dan M yang intinya lebih dari atau sama dengan H epsilon. Nah, H epsilonnya misalkan tadi ketemu 6, ya berarti diambil mulai 6 dan seterusnya, dicari seluruh selisihnya itu. Kalau kondisinya memenuhi nilai mutlak Xn dikurangi Xm kurang dari epsilon, berarti barisan tersebut kita katakan sebagai barisan Cauchy. Nah, ini contohnya barisan 1 per N merupakan barisan Cauchy. Ya, barisan 1 per N merupakan barisan Cauchy. Nah, itu di situ tertulis H epsilonnya dipilih kondisinya H epsilonnya lebih dari 2 per Z. 2 per epsilon, mohon maaf ya. Nah, jadi di sini misalkan diberikan epsilon lebih dari 0, pilih suatu bilangan asli H epsilon sehingga H epsilonnya kondisinya lebih dari 2 per epsilon. Nah, dari sini misalkan ada yang bertanya, Bu, H lebih dari 2 per epsilon didapat dari mana? Cara menentukan H epsilon itu sama seperti cara kita menemukan K epsilon seperti dulu. Ya. Nah, di sini kan ada kondisi N, M lebih dari H epsilon dan tujuan utama kita adalah nilai mutlak Xn dikurangi Xm harus kurang dari epsilon. Jadi catatannya sama seperti ketika kita mencari catatan untuk menentukan kekonvergenan dari suatu barisan. Ya, cuma di sini melibatkan dua variabel N dan variabel M. Nah, sekarang kita coba untuk melihat bagaimana membuat catatannya supaya nanti bisa ditemukan H yang nilainya lebih dari 2 per epsilon. Nah, kalian perhatikan bentuk barisan ini.
barisannya berbentuk 1/n. Tujuannya nanti harus ditulis nilai mutlak xn dikurangi dikurangi xm harus kurang dari epsilon. Berarti ketika suku ke n bentuknya 1/n, ketika suku ke m maka bentuknya 1/m. Sehingga tulisan nilai mutlak xn dikurangi xm dinilai mutlak kurang dari epsilon berubah menjadi nilai mutlak 1/n dikurangi 1/n kurang dari epsilon. Kemudian yang kedua tadi kita punya catatannya bahwa bilangan asli n dan m yang lebih dari atau sama dengan h. H-nya di sini h epsilon ya. Artinya apa? Dari ini artinya kita punya n yang lebih dari h epsilon dan m yang lebih dari atau sama dengan h epsilon. Nah, ini kita otak-atik atau kita olah atau kita proses, yaitu untuk n yang lebih dari atau sama dengan h epsilon, kedua ruas sama-sama kita bagi n dan sama-sama kita bagi dengan h. Misal yang ruas kiri kita bagi dengan n terlebih dahulu, maka ruas kiri hasilnya adalah 1 lebih dari sama dengan h/n. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan h. Ini tadi kan sudah berubah jadi 1 ya. 1 dibagi h menjadi 1/h lebih dari sama dengan h/n dibagi h. Berarti menjadi 1/n. Jadi tulisannya adalah 1/h lebih dari sama dengan 1/n. Nah, itu kalau dibalik tulisannya menjadi ini. Kalau kita baca dari belakang kan ini 1/h lebih dari atau sama dengan 1/n. Nah, kalau dibaca dari depan maka menjadi 1/n kurang dari atau sama dengan 1/h. Nah, kondisi untuk yang m lebih dari atau sama dengan h, caranya juga sama seperti tadi ya. Kedua ruas kita bagi dengan m dan kita bagi dengan h sehingga kita dapatkan 1/m kurang dari atau sama dengan 1/h. Perhatikan 1/n kurang dari sama dengan 1/h, 1/m juga kurang dari atau sama dengan 1/h. Kondisi ini kita substitusikan ke bentuk nilai mutlak 1/n dikurangi 1/m. Nah, sehingga menjadi yang ini. 1/n dikurangi 1/m dinilai mutlak. Bentuknya sama dengan nilai mutlak 1/n ditambah negatif 1/m. Nah, ingat aturan ketaksamaan segitiga yang berbentuk nilai mutlak A plus B, nilainya akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Jadi di sini yang menggantikan A adalah 1/n, yang menggantikan B adalah negatif 1/m. Jadi nilai mutlak 1/n ditambah negatif 1/m kurang dari sama dengan nilai mutlak 1/n ditambah nilai mutlak negatif 1/m. Nah, nilai mutlak negatif 1/m, karena kita tahu bahwa bilangan negatif kalau dinilai mutlak hasilnya adalah positif, sehingga nilai mutlak 1/n ditambah nilai mutlak negatif 1/m, ini tandanya harusnya sama dengan ya, Bu Eka salah tulis, ini harusnya sama dengan nilai mutlak 1/n ditambah nilai mutlak 1/m. Jadi tanda yang ini dan tanda yang di sini ini harusnya ditulis sama dengan ya. Tapi maksudnya sama dengan itu adalah urutan ketiga itu hasilnya sama dengan urutan keempat. Nah, urutan keempat ini juga sama dengan urutan kelima. Kenapa? Jadi ini 1, 2, 3.
tiga proses ini nilainya semuanya sama. Tetapi kalau kita bandingkan dengan yang di depannya, nah itu tidak mengubah tanda kurang dari atau sama dengan. Jadi statusnya masih tetap nilai mutlak 1/n dikurangi 1/m kurang dari atau sama dengan 1/n ditambah 1/m. Jadi yang sama cuma 3 urutan ini saja. Ya. Nah, kemudian dari 1/n, tadi kan kita tahu kondisinya 1/n itu kan kurang dari atau sama dengan 1/h. Maka kita menuliskan di sebelah kanannya menjadi kurang dari atau sama dengan 1/h ditambah, nah 1/m kan juga kurang dari atau sama dengan 1/h. Berarti yang di sebelah sini kita tambah dengan 1/h. Nah, dari ujung kiri sampai ujung kanan yang ini kita bisa menyederhanakan bentuknya menjadi nilai mutlak 1/n dikurangi 1/m, kondisinya kurang dari atau sama dengan 2/h. Berarti kondisi yang ini tadi, karena di awal kan kita inginnya nilai mutlak 1/n dikurangi 1/m kurang dari epsilon, maka yang ini kan juga kita inginnya nilai mutlak 1/n dikurangi 1/m juga kurang dari epsilon, kan begitu. Nah, tetapi kondisi yang nilai mutlak 1/n dikurangi 1/m dia juga kurang dari atau sama dengan 2/h epsilon. Nah, otomatis kita kan mau mengaitkan hanya berkaitan dengan epsilon. Ya sudah, kita pilih saja 2/h epsilonnya kurang dari epsilon. Karena 2/h epsilon kurang dari epsilon, maka kita peroleh kondisinya H lebih dari 2/epsilon. Nah, ini diperolehnya dari mana? Sama seperti tadi. Kedua ruas kita kalikan dengan H, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2. Ya. Kita kalikan dengan H, kita bagi dengan 2, kemudian dilanjutkan kita bagi dengan epsilon. Apakah benar seperti itu? Nah, coba kita cek dulu. 2/h kurang dari epsilon. Kedua ruas kita kalikan dengan H. Maka yang ruas kiri tinggal 2. 2 kurang dari epsilon dikali dengan H. Nah, di ruas kanan yang kita tanya itu kan hanya ingin mencari kondisi dari H terhadap epsilon. Nah, berarti hanya disisakan H. Nah, epsilonnya kan yang harus diolah. Nah, supaya epsilonnya ini tadi tulisannya ya, jadi di sini tulisan epsilonnya hilang. Itu kan caranya adalah dengan membagi kedua ruas dengan epsilon. Kedua ruas dibagi dengan epsilon, maka yang ruas kiri menjadi 2/epsilon kurang dari 1 dikali H epsilon. H epsilon ini maksudnya H yang nilainya bergantung pada epsilon ya, bukan H dikali epsilon. Nah, berarti kita memperoleh tadi tulisannya kan dibalik ya, 2/epsilon kurang dari H. 2/epsilon kurang dari H. Nah, kalau dibaca dari kanan, maka tulisannya kan menjadi H lebih dari 2/epsilon. Sehingga kita dapatkan bentuk tulisannya seperti ini. H lebih dari 2/epsilon. Nah, inilah cara menentukan H-nya tadi. Serupa dengan ketika kita mencari atau mau membuktikan kekonvergenan suatu barisan atau kita mencari limit barisan. Saya kembalikan lagi ke contoh 1. Nah, tadi kan sudah ditemukan H kondisinya, yaitu diberikan epsilon lebih dari 0, pilih suatu bilangan asli H epsilon di mana H epsilonnya berbentuk 2/epsilon. Jika N dan M lebih dari atau sama dengan H epsilon, maka kita punya 1/N kurang dari sama dengan 1/H kurang dari epsilon per 2. Loh Bu, kok muncul lagi epsilon per 2 dari mana? Kalian olah tulisan H lebih dari 2/epsilon. Kira-kira kalau kita mengolah H kurang dari 2/epsilon, apakah benar 1/H kurang dari epsilon per 2? Nah, silahkan kalian coba sendiri. Ya, bagaimana
bisa yang tadinya H lebih dari 2 per epsilon, ternyata kita dapatkan 1 per H kurang dari epsilon per 2. Nah, yang ini juga bagaimana? 1 per N kurang dari sama dengan 1 per H. Ya, tinggal diperhatikan ini saja. N lebih dari sama dengan H. Nah, kalau N lebih dari sama dengan H, pasti kita akan menemukan 1 per N kurang dari sama dengan 1 per H. Nah, kondisi ini kalian juga sudah tahu ya caranya. Caranya juga serupa seperti tadi. Kedua ruas harus dikalikan dengan bentuk tertentu atau dibagi dengan bentuk yang lain. Nah, itu kalian olah sendiri. Jadi ini yang kita punya. Nah, sekarang kita cek, masukkan ke tujuannya, yaitu nilai mutlak 1 per N dikurangi 1 per M. Ini pasti kurang dari atau sama dengan 1 per N ditambah 1 per M. Nah, dari dua kondisi di atas yang ini, kita dapatkan bahwa 1 per N kurang dari epsilon per 2, 1 per M juga kurang dari epsilon per 2. Nah, epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 nilainya kan sama dengan epsilon. Sehingga kita dapatkan nilai mutlak 1 per N dikurangi 1 per M kurang dari epsilon. Nah, karena terbukti definisinya terpenuhi, maka kita katakan barisan 1 per N merupakan barisan Cauchy. Nah, sekarang ada lagi contoh barisan yang bentuknya bukan Cauchy. Nah, coba kalau diperhatikan di sini contoh barisannya adalah 1 ditambah dalam kurung negatif 1 berpangkat N. Kalau kalian data anggotanya, untuk N sama dengan 1, maka negatif 1 berpangkat 1 nilainya negatif 1. Sehingga kita dapatkan 1 ditambah negatif 1 adalah 0. Suku pertamanya 0. Sekarang kita cek suku kedua. Berarti N-nya kan 2. Negatif 1 pangkat 2 nilainya sama dengan 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Lanjutkan cek suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan suku keenam untuk mewakili bentuknya. Supaya kita tahu polanya. Nah, pola barisan 1 ditambah negatif 1 berpangkat N itu berbentuk 02, 02, 02, 02 dan seterusnya. Berarti suku ganjilnya 0, suku genapnya 2. Seperti itu. Nah, negasi dari definisi barisan Cauchy, ya, tadi di atas perhatikan untuk setiap epsilon lebih dari 0. Negasi dari untuk setiap adalah ada. Jadi ada epsilon tertentu, jadi epsilon 0 itu kita maknai sebagai epsilon tertentu. Ada epsilon 0 yang lebih dari 0 sehingga untuk semua H minimal ada 1 N yang lebih dari H dan minimal ada 1 nilai M yang lebih dari H. Nah, kalau di atas tadi kan untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada suatu bilangan asli H. Nah, ada suatu bilangan asli H berubah menjadi untuk semua H. Kemudian di situ ada tulisannya untuk semua bilangan asli N dan M yang lebih dari atau sama dengan H epsilon. Ternyata minimal ada 1. Kalau minimal ada 1 berarti kan pasti ada, cuma paling tidak banyaknya hanya 1. Minimal ada 1 N yang lebih dari H dan minimal ada 1 nilai M yang lebih dari H sehingga nilai mutlak XN dikurangi XM lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Nah, ini dinegasi. Tadi di atas ini kurang dari dinegasikan menjadi lebih dari sama dengan. Kemudian kalau kalian perhatikan, ini mohon maaf kursornya tidak bisa Bu Eka sampai bawah ya, jadi hanya sampai di baris yang ini saja. Nah, ini sudah mentok di sini ya, kan ini Bu Eka pakai HP. Nah, perhatikan bahwa XN berbentuk 1 ditambah negatif 1 pangkat N. Untuk N genap, nilai XN adalah 2.
Sehingga untuk suku berikutnya di situ ada tulisannya XN kan 2. Berarti XN plus 1 kan 0. Loh Bu, kenapa? Perhatikan indeksnya. Ya, perhatikan indeksnya. Di sini indeksnya N dan ditulis bahwa N genap. Ini ada tulisannya. Untuk N genap, berarti N yang di sini kita anggap genap. Nah, kalau N-nya genap, maka kalau N ditambah 1 berubah jadi apa? Ganjil ataukah genap? Nah, kalau N genap, maka N-nya kalau ditambah 1 kan menjadi ganjil. Nah, suku ganjil itu nilainya 0. Suku genap itu 2, suku ganjil itu 0. Nah, selanjutnya kita pilih epsilon 0-nya 2. Bu, apakah epsilon 0-nya 2 saja? Enggak, boleh. Cuma ini kita ambil yang gampang. Nanti penjelasannya Bu Eka taruh setelah penjelasan contoh ini selesai ya. Kita pilih epsilon 0-nya 2. Maka untuk beberapa H kita dapat memilih bilangan N yang lebih dari H. Katakanlah kalau N-nya tadi genap, maka kita memilih bilangan M yang lebih dari H, namanya sebagai ganjil tadi ya, N plus 1 tadi. Jadi kalau N-nya lebih dari H, kita juga punya M yang lebih dari H, yaitu bentuk M-nya adalah N plus 1. Jadi kita melihat di sini adalah dua suku yang saling berdekatan, suku genap dan suku ganjil. Akibatnya kita peroleh nilai mutlak XN dikurangi XM sama dengan nilai mutlak XN dikurangi XN plus 1. Loh Bu, kenapa demikian? Iya, M-nya diganti N plus 1. Hingga kan tulisannya menjadi nilai mutlak XN dikurangi XN plus 1. XN, N-nya tadi kan genap. Nilai N untuk suku genap adalah 2. XN plus 1 itu adalah suku ganjil. Nilai suku ganjil adalah 0. Nilai mutlak 2 dikurangi 0, hasilnya sama dengan 2. Nah, 2 kondisinya sama dengan epsilon 0. Kan sesuai dengan kondisi ini, nilai mutlak XN dikurangi XM lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Bu, kalau epsilonnya 1 boleh-boleh, epsilonnya 1 silahkan. Ya, epsilonnya 1. Kita coba, kalau epsilonnya 1 berarti ini kan 2. 2 lebih besar dari 1, berarti kan terpenuhi kondisi ini. Bu, kalau saya ambil epsilon 0-nya 3, nah kita cek, ini kan 2, untuk selisih dua bilangan di barisan ini pasti yang terbesar itu adalah 2. Tapi kalau saya pilih epsilon 0-nya itu 3 atau saya pilih epsilon 0-nya 5, berarti kan tidak terpenuhi Bu yang ini. Coba kita kembalikan lagi negasi dari definisi. Ya, di sini ada, coba perhatikan. Ada epsilon 0. Berarti tadi kan sudah ada ketika epsilonnya 0, epsilon 0-nya itu 1 dan epsilon 0-nya 2. Kalau kita pilih yang lain berarti kan sudah tidak terpenuhi, tapi masih ada siapa? Epsilon yang nilainya 1 dan epsilon yang nilainya 2. Seperti itu. Nah, sekarang ada lemma. Lemma itu adalah pernyataan awal sebelum menjadi teorema. Jadi ketemu teorema misalkan, tetapi kita bantu dulu dengan yang namanya lemma. Jadi sebelum menjadi teorema baku, terlebih dahulu dicari lemmanya atau setidaknya pernyataan bantuan sebelum menjadi teorema. Lemma 1 mengatakan jika X konvergen, maka X adalah suatu barisan Cauchy. Ingat, di sini masih mengatakan bahwa jika X konvergen, maka X adalah barisan Cauchy. Jadi, belum ada yang mengatakan kalau Cauchy pasti konvergen. Tapi dari lemma ini kita dapatkan kalau konvergen itu pasti Cauchy. Ya. Di sini lemmanya cuma mengatakan kalau barisannya konvergen, maka barisan tersebut adalah barisan Cauchy. Buktinya kalau kita perhatikan,
X konvergen ke X. Ya. Maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada K yang bergantung dari epsilon per 2 sedemikian hingga N yang lebih dari atau sama dengan K yang bergantung pada epsilon per 2 berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 2. Kemudian jika kita memilih H yang bergantung pada epsilon itu sama dengan nilai dari K epsilon per 2, maka untuk nilai N dan M yang lebih dari atau sama dengan H epsilon, kita mempunyai nilai mutlak Xn dikurangi Xm sama dengan nilai mutlak Xn dikurangi X ditambah X dikurangi Xm. Ini enggak mengubah makna yang sebelah kiri ya. Pakai ketak samaan segitiga maka kita dapatkan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak Xn dikurangi X ditambah nilai mutlak Xm dikurangi X. Loh Bu kok berubah? Yang ini kan Xn dikurangi Xm, yang ini kok Xm dikurangi X. Ingat nilai mutlak. Kalau kita punya nilai mutlak A min B, nilainya akan sama dengan nilai mutlak B min A. Ya, kan ini ada nilai mutlaknya. Nah, kemudian kita tadi tahu bahwa nilai mutlak Xn dikurangi X itu kan kurang dari epsilon per 2. Nilai mutlak Xm dikurangi X pasti juga kurang dari epsilon per 2. Epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 hasilnya sama dengan epsilon. Nah, berarti kriteria kekonvergenan terpenuhi, kriteria Cauchy terpenuhi. Sehingga kalau barisannya konvergen, pasti dia adalah barisan Cauchy. Nah, sekarang lemma kedua. Suatu barisan Cauchy adalah terbatas. Di sini ada istilahnya suatu barisan Cauchy itu terbatas. Cauchy itu terbatas. Nah, buktinya apa? Misalkan barisan Xn adalah barisan Cauchy. Berdasarkan definisi, untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada suatu bilangan asli H epsilon, sehingga untuk semua bilangan asli N dan M yang lebih dari atau sama dengan H epsilon, bentuk Xn dan Xm-nya memenuhi nilai mutlak Xn dikurangi Xm kurang dari epsilon. Karena N dan M lebih dari atau sama dengan H epsilon, maka kita memperoleh bahwa nilai mutlak Xn dikurangi XH epsilon kurang dari epsilon. Nah, perhatikan bahwa bentuk nilai mutlak Xn dikurangi nilai mutlak XH epsilon kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak Xn dikurangi nilai mutlak XH epsilon. Ini kita sudah pelajari di bagian nilai mutlak. Nah, kondisi ini kurang dari nilai mutlak Xn dikurangi XH epsilon. Nah, ini kan kondisinya kurang dari 0. Sehingga kita dapatkan nilai mutlak Xn. Kita dapatkan nilai mutlak Xn dikurangi nilai mutlak H epsilon kurang dari 0. Atau dapat kita katakan nilai mutlak Xn kurang dari nilai mutlak XH epsilon ditambah epsilon. Nah, di sini kan berlaku hanya untuk N dan M yang lebih dari atau sama dengan H epsilon, berlaku kondisi yang seperti ini. Nah, seterusnya berarti kan untuk nilai N dan M yang lebih kecil dari N dan M atau nilai bilangan asli yang lebih kecil dari N dan M, kita kan belum tahu nilainya itu apakah lebih besar dari nilai mutlak XH epsilon ditambah epsilon atau lebih kecil dari nilai mutlak XH epsilon ditambah epsilon. Sehingga kita tulis di sini misalkan M0-nya kan ini tadi. Kemudian kita memilih M. M-nya adalah supremum atau batas atas terkecil dari himpunan nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, nilai mutlak X3 sampai nilai mutlak XH epsilon. Bu, kenapa kok XH epsilon? Ya karena kan bentuk nilai mutlak Xn kurang dari XH epsilon ditambah epsilon ini kan berlaku untuk N dan M yang lebih dari H epsilon.
Nah, berarti kalau yang tidak lebih dari H epsilon kan berarti hanya sampai H epsilon. Nah, H epsilon itu kita tuliskan sebagai XH epsilon. Nah, setelah XH epsilon semuanya berlaku bentuk XM. Jadi misalkan XH epsilon plus 1, XH epsilon plus 2, XH epsilon plus 3, dan seterusnya. Itu indeksnya ya yang ditambah 1, 2, 3 ya, bukan X, H epsilon kemudian sebelahnya X itu kita tambah 1, tidak seperti itu. Tapi X, H epsilon, H epsilonnya yang ditambah 1. Itu semua berlaku M0. M0-nya tadi siapa? Nilai mutlak XH epsilon ditambah epsilon. Nah, dari urutan X1 sampai M0 ini nanti dicari yang nilainya paling besar sendiri. Nah, itu nanti sebutannya adalah supremum dari himpunan yang kita urut ini. Nah, kalau sudah ketemu nilai terbesarnya, maka kita sebut sebagai M. Nah, berarti kan untuk kondisi barisan yang kau uji ini kita dapatkan nilai M. M-nya berapa? Supremum dari urutan suku-suku sebelum H epsilon dinilai mutlak sekaligus M0. Nah, nanti kita cari di sini yang paling besar nilainya. Karena kita sudah bisa menemukan M, barisannya juga Cauchy, maka diperoleh untuk setiap nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan M. Berarti kan ada bilangan real M ini ya di sini ya. Karena ada bilangan real M pada barisan Cauchy yang kondisinya nilai mutlak Xn dikurangi nilai mutlak Xm ini kurang dari atau sama dengan M untuk setiap N anggota barisannya. Untuk setiap untuk setiap N bilangan asli, artinya apa? Semua anggota dari barisan selalu kurang dari atau sama dengan M. Dengan kata lain, X-nya terbatas. Nah, lanjut di slide terakhir. Di sini ada yang namanya kriteria kekonvergenan barisan Cauchy. Nah, jadi di sini dari teorema 1 tentang kriteria kekonvergenan barisan Cauchy, suatu barisan dikatakan konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut adalah barisan Cauchy. Ya. Barisan tersebut adalah barisan Cauchy. Dari lemma 1 kita bisa membuktikan jika konvergen maka barisannya Cauchy. Jadi ini yang satu arah sudah dibuktikan di lemma 1. Tapi bagaimana kebalikannya, Bu? Barisan Cauchy, jadi jika diketahui suatu barisan Cauchy, bagaimana menunjukkan barisannya konvergen? Nah, sebenarnya gampang bagaimana membuktikannya. Ingat lemma 2 barusan. Lemma 2 mengatakan barisan Cauchy itu terbatas. Lemma 2 mengatakan barisan Cauchy itu terbatas. Barisan Cauchy itu terbatas. Ya. Nah, kemudian kalau barisan Cauchy-nya terbatas, kita harus menunjukkan pakai aturan yang sebelumnya. Kita mencari aturan kapan barisan itu terbatas, barisannya terbatas, maka barisan tersebut dikatakan konvergen. Itu yang seperti apa? Nah, kita ingat-ingat di teorema kekonvergenan sama teorema terbatas. Nah, kalian cari aturan teorema, lemma atau definisi yang mengatakan bahwa barisan yang terbatas itu adalah barisan yang terbatas itu adalah barisan yang konvergen. Nah, kalian cari itu untuk membuktikan dari ruas kanan ke ruas kiri. Ya. Nah, jadi petunjuknya tadi Cauchy itu terbatas. Petunjuknya adalah Cauchy itu terbatas. Ya. Nah, ya, jadi nanti kalian coba buktikan barisan Cauchy itu kenapa dikatakan sebagai barisan konvergen. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua berkaitan dengan Cauchy itu konvergen dan konvergen itu Cauchy, akan dibuktikan bahwa barisan 1/n konvergen.
Di contoh sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa barisan 1/n adalah barisan Cauchy. Dengan menggunakan teorema 1 tinggal kita katakan bahwa barisan Cauchy itu pasti konvergen. Ya. Nah, untuk yang contoh kedua, coba kalian baca, nanti saya kirimkan slide-nya. Silakan dicek pernyataan mana yang masih belum bisa saudara pahami atau yang belum bisa kalian pahami. Nanti kalian diskusikan atau kalian tanyakan di grup. Jadi coba dibaca dulu untuk contoh 3. Kalian pahami dulu setiap barisnya, kemudian silahkan nanti kalau ada pertanyaan langsung tanyakan pada grup WA. Nah, demikian materi dari saya, silahkan nanti dipelajari dulu. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.